Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan laporan hasil observasi mengenai Museum Kebangkitan Nasional. Sebelum itu, kita memperkenalkan diri. Nama saya Talasan Melaka. aku Yosef Karyadi. Nama saya Munafis Syawandaya. Saya sudah siap. Jadi guys, kita sudah sampai di Gedung Kebangkitan Nasional. Nah, kalian tahu gak sih sejarah dari Museum Kebangkitan Nasional itu sendiri? Jadi, Museum Kebangkitan Nasional ini dibangun oleh Tentara Zeni Angkatan Darat Hindia Belanda pada tahun 1899. Dan pembangunan selesai pada tahun 1902 dan diberi nama Stovia atau Dokter Jawa, yaitu sekolah pendidikan kedokteran bagi pribumi yang dibuka hingga tahun 1925. Nah, untuk gedung satu lantai ini memiliki panjang 146,50 meter, lebar 98,58 meter, tinggi 10,20 meter, dan secara keseluruhan memiliki luas 5.160,8 meter persegi. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih kalau gedung Stovia ini terus mengalami perubahan dan penambahan bangunan baru loh. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan demi menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Misalnya saja pada tahun 1974 diperkirakan ada penambahan panggung di ruang rekreasi yang saat ini berfungsi sebagai auditorium. Pada tahun yang sama juga, di tengah halaman depan dibangun monumen tangan-tangan patah oleh panitia peringatan 125 tahun pendidikan dokter di Indonesia. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih kalau ternyata Museum Kebangkitan Nasional terdiri dari beberapa bagian utama. Di antaranya ruang pameran utama yang berisi berbagai artefak sejarah seperti foto-foto dokumentasi, naskah-naskah, dan benda-benda peninggalan para tokoh pergerakan nasional. Yang kedua, ruang diorama. Ruangan ini menampilkan diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Yang ketiga, ruang pendidikan. Ruang ini merupakan bekas ruang kelas Stovia yang masih dipertahankan keasliannya. Di sini, pengunjung dapat melihat bagaimana proses pendidikan para dokter pribumi yang kemudian menjadi bagian penting dalam pergerakan nasional. Teman-teman, kalian tahu gak sih fungsi dari Museum Kebangkitan Nasional itu? Selain sebagai tempat penyimpanan artefak sejarah, nah, manfaat lain dari Museum Kebangkitan Nasional itu adalah sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Dengan mengunjungi museum ini, pengunjung dapat memahami lebih dalam mengenai sejarah pergerakan nasional Indonesia, serta menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Museum ini juga menjadi tempat yang penting untuk menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air bagi generasi muda. Kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional ini akan memberikan wawasan dan inspirasi bagi pengunjung untuk menghargai sejarah serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
Nah guys, di sini tuh kebetulan lagi ada event kita serumpun Indonesia dengan Malaysia. Jadi di sini tuh isinya adalah kebudayaan dari Malaysia dan Indonesia seperti songket, wow, layangan dari Malaysia dan lain-lain. Selain itu, di sini juga ada gamelan dan wayang kulit dari Indonesia, guys. Dan yang menariknya adalah kita di sini bikin layangan bareng orang Malaysia, guys. Nah, orang Malaysia di sini tuh baik-baik banget loh. Kita tuh diajarin perlahan step by stepnya cara bikin layangan tuh gimana, guys. Tell me something I haven't heard before. 'Cause I'm restless and I'm dying to know more. Show me something I haven't seen before. 'Cause I'm tired of the same boats, the same shore.